Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Habibah di mata pelajaran PPKN. Apa kabar hari ini teman-teman? Alhamdulillah. Kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Di level kelas 12 ini materi PPKN ya, kita akan lebih memperdalam lagi tentang masalah hak asasi manusia. Kemarin sudah Bu Habibah informasikan ada beberapa materi yang harus kalian pelajari, ya kan? Ada 2, 3, 4 materi yang harus kalian pelajari. Tentunya materi-materi ini akan memperdalam dari materi-materi yang sudah kalian terima di kelas 10 dan kelas 11. Materi yang pertama yang akan kita perdalam lagi di kelas 12 yaitu tentang masalah kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ya, kita sudah mempelajari materi-materi tersebut, tinggal nanti kita memperdalam lagi. Dalam bab ini kita akan mempelajari tentang apa yang dimaksud dengan hak dan apa yang dimaksud dengan kewajiban. Tentunya kalian sudah tahu semuanya. Yang dimaksud dengan hak adalah sesuatu yang kita peroleh setelah kita melakukan suatu kewajiban. Nah, apa yang dimaksud dengan kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, berarti kita akan tahu betul apa kewajiban seorang siswa. Kewajiban seorang siswa adalah belajar. Kewajiban siswa adalah melaksanakan tugas-tugas atau mengerjakan tugas-tugas dari bapak ataupun ibu guru. Nah, apa hak siswa? Hak siswa adalah seorang siswa harus memperoleh nilai, itu contoh dari hak. Seorang siswa harus memperoleh pengajaran. Seorang siswa harus punya hak untuk memperoleh satu jawaban bila ada pertanyaan dari siswa. Itu adalah pengertian dari hak dan kewajiban. Ya. Kemudian ya di bab yang pertama ini, setelah itu kita juga akan membahas tentang masalah hak asasi manusia. Hak asasi manusia sudah kalian pelajari di level yang kedua ya, ataupun di kelas 10 ya, kita mengulang lagi. Hak asasi manusia adalah sesuatu yang ada pada diri manusia sejak lahir ya, sampai ia meninggal dunia ya, dan tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun, yang merupakan satu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya apa? Contoh dari hak asasi manusia, contohnya hak hidup, hak mengeluarkan pendapat, hak berorganisasi, ya kan? Kemudian hak memperoleh pendidikan, dan masih banyak lagi. Semuanya itu diatur di dalam Undang-Undang Dasar 45 dalam pasal-pasalnya. Silakan nanti kalian cari sendiri ya. Nah, berbicara tentang masalah hak asasi manusia, bila sesuatu hak itu tidak diperoleh atau direnggut oleh orang lain ataupun diganggu oleh orang lain, maka muncullah suatu pelanggaran. Nah, pelanggaran ini ya bisa dikatakan sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Sehingga muncullah beberapa kasus-kasus yang ada di negara kita yang sangat kita kenal, yang mungkin kalian sudah paham betul contoh-contoh kasus yang ada di dalam negara kita. Kasus pelanggaran HAM ya. Contohnya apa? Contohnya ada kasus Munir, ada kasus Marsina, ada kasus Bom Bali, ada kasus Trisakti, ada kasus Tanjung Priok. Nah, semuanya itu merupakan satu contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia. Nah, kemudian dari beberapa contoh tadi ya, ternyata ada beberapa kasus yang memang itu menyangkut beberapa pelanggaran yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 45. Nah, oleh karena itu untuk pertemuan kali ini
silahkan kalian mencari pasal-pasal yang terdapat atau pasal-pasal yang mengatur tentang perlindungan hak asasi manusia yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Silahkan tugas kalian tulis. Contohnya bagaimana? Contohnya pasal 17 tentang ini, bunyinya ini. Pasal ini tentang ini, bunyinya ini. Demikian, silahkan tulis di dalam buku tugas kalian, difoto dan kirim ke email Bu Habibah. Demikian, buat cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup untuk pertemuan kali ini dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.